Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita menyadari bahwa tidak semua orang yang mengenal Kristus datang dari latar belakang iman? Ada yang mengenal siapa Yesus sesungguhnya justru ketika mereka menyaksikan kasih, kuasa, dan pengorbanannya secara nyata. Tema perenungan Gema hari ini, Anak Allah yang diakui dunia. Sebuah perenungan yang menolong kita melihat bahwa kemuliaan Yesus tidak hanya diakui oleh para murid, tetapi juga oleh dunia. Bahkan oleh mereka yang sebelumnya mengejek dan merendahkannya. Perenungan ini mengingatkan kita juga bahwa pengorbanan Kristus membuka mata siapapun yang sungguh melihatnya. Namun sebelum lebih lanjut, mari terlebih dulu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan merenungkan karya keselamatan-Mu. Bukalah hati kami agar kami semakin mengenal siapa Yesus sebenarnya. Anak Allah yang hidup dan juru selamat dunia. Pimpin kami ya Tuhan agar firman-Mu memberi terang dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 15 ayat 37 sampai 39, demikian sabda Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Semula kedua penjahat ini turut mengejek dia. Namun setelah melihat sikap dan kelembutan Tuhan Yesus, salah satu dari mereka bertobat. Setelah menyaksikan peristiwa dahsyat berupa kegelapan selama 3 jam dan gempa bumi yang terjadi saat penyalipan, kepala pasukan Romawi yang bertugas saat penyalipan berkata, sungguh orang ini anak Allah. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 47 mencatat bahwa ia juga berkata, sungguh orang ini orang benar. Saudara, mana yang benar? Keduanya benar. Kemungkinan besar ia mengucapkan kedua pernyataan itu. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa kepala pasukan ini akhirnya menjadi pengikut Kristus. Menurut Injil Matius 27 ayat 54, bukan hanya kepala pasukan yang menjadi percaya, tetapi anak buahnya juga berkata, sungguh orang ini anak Allah. Padahal mereka sebelumnya ikut mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Orang-orang yang berkerumun di Bukit Golgota pun awalnya ikut mengejek dan mencemooh Tuhan Yesus. Namun Lukas 23 ayat 48 mencatat, setelah ia melihat apa yang terjadi, mereka pulang ke rumah masing-masing sambil memukul-mukul dada mereka sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Setelah peristiwa penyalipan yang kita baca menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bukan orang jahat atau orang berdosa seperti yang dituduhkan dan menjadi bahan ejekan banyak orang saat itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar, yang kudus dan yang tak bercacat. Ia adalah anak Allah. Bersyukur bahwa kisah ini tidak berakhir dengan ejekan dari para penjahat, tentara atau kerumunan massa. Tetapi berlanjut dengan kisah kebangkitan. Sehingga kisah ini tidak berakhir dengan kesan yang salah. Puji Tuhan. Jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang agung, penuh kasih
dan layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Setelah saat kita merayakan Natal, kita mengenang kelahiran Tuhan Yesus di palungan. Anak yang sederhana, namun diakui dunia sebagai anak Allah. Dari palungan hingga salib, hidupnya menyatakan kasih. Tuhan Yesus yang lahir dalam kesederhanaan kini diakui dunia sebagai juru selamat. Natal bukan hanya perayaan kelahiran, tapi pengakuan atas siapa Dia sesungguhnya, anak Allah yang hidup. Bahkan seorang perwira Romawi yang bukan orang percaya melihat kemuliaan Tuhan Yesus saat Ia mati. Maka Natal mengundang kita semua, apapun latar belakang kita, untuk mengenal dan mengakui Dia sebagai anak Allah. Saat Anda merayakan Natal, apakah Anda seperti perwira Romawi itu yang makin mengenal siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya? Mari kita berdoa. Karuniakan hati yang semakin rindu untuk mengenal Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Serta hati yang selalu bergelora untuk memperkenalkan Yesus Kristus, anak Allah yang lahir, mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.